Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mariski Lazuardi. Di sini saya akan melakukan kegiatan coaching dengan tema kegiatan yaitu percakapan praobservasi. Telah hadir bersama saya di sini Bapak Randy. Gimana kabarnya Pak Randy? Alhamdulillah baik, Pak Rizky. Alhamdulillah. Kesibukannya apa saja Pak Randy hari ini? Ya seperti biasa rutinitas mengajar setiap hari selalu ada, Pak Rizky. Oh, alhamdulillah ya. Oke, maksud tujuan kita kali ini yaitu melakukan kegiatan percakapan praobservasi. Iya. Ya Pak Randy, sesuai yang sudah kita sepakati waktunya hari ini, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pak Randy terkait persiapan Pak Randy untuk kegiatan pembelajaran saat nanti akan saya observasi. Oke. Untuk pertanyaan yang pertama Pak Randy, kira-kira nanti tujuan apa yang ingin dicapai oleh Pak Randy saat melakukan pembelajaran? Tujuan apa yang jelas sesuai dengan yang tertera di RPP sebagai panduan, Pak Rizky. Jadi nanti anak-anak ini akan diberikan materi terkait pengoperasian multikamera. Jadi tujuannya supaya anak-anak bisa mengoperasikan tentunya. Oke, kemudian yang kedua Pak Randy, aspek apa yang kira-kira ingin dikembangkan pada diri murid saat pembelajaran nanti? Aspek mungkin ada dua aspek Pak Rizky ya. Yang pertama dari segi pengetahuannya, kemudian yang kedua pasti terkait keahliannya, keterampilannya. Jadi kalau dari segi pengetahuan itu bagaimana siswa memahami proses multikamera, bagaimana sistemnya, kemudian nanti dilanjut dengan kemampuan prakteknya. Jadi supaya anak-anak ini terbiasa dan tidak hanya sekedar tahu ilmunya saja, tapi gimana penerapan secara teknisnya gitu. Oke, berarti aspek yang ingin dikembangkan itu ada aspek pengetahuan juga keterampilan ya Pak Randy. Ya. Apalagi kan di sini Pak Randy sebagai guru jurusan, tentunya kan aspek keterampilan ini yang lebih ditekankan. Betul, seperti itu. yang lebih diutamakan. Oke. Kemudian untuk pertanyaan yang selanjutnya yang ketiga Pak Randy, kira-kira nanti saat pembelajaran metode atau model apa yang ingin diterapkan saat pembelajaran nanti? Karena kan ini mata pelajaran jurusan yang Ya. lebih ditekankan ke praktek. Kira-kira apakah sama dengan metode yang di kelas atau mungkin ada sedikit perbedaan? Karena ini berkaitan dengan kejuruan, biasanya yang saya lakukan lebih banyak langsung praktek. Karena kalau melihat dari karakter siswa, lebih antusias langsung praktek, langsung pegang alat, langsung bergerak. Nah, jadi saya mengikuti keinginan anak-anak begitu. Jadi langsung praktek langsung gitu. Oke, berarti kan pembelajarannya nanti kemungkinan besar menggunakan metode praktek ya, Iya. sesuai keinginan anak, juga sesuai kebutuhan anak. Iya, Seperti itu. Sehingga anak-anak nanti kemungkinan besar belajarnya berarti learning by doing. Iya, learning by doing. Dari prakteknya. Oke, pertanyaan selanjutnya Pak Randy, media pembelajaran apa yang kira-kira nanti akan digunakan saat pembelajaran? Kalau media yang jelas alat-alat broadcast Pak Rizky, jadi ya mulai dari alat-alat berupa perekaman kamera, kemudian alat-alat switcher penghubung antara kamera ke operator komputer, tentunya komputer jelas, ya lebih pada alat-alat pendukung dalam pengoperasian ini multikamera gitu. Oke. Kalau dari alat-alat yang disebutkan berarti kemungkinan besar nanti kegiatan belajarnya di kelas atau di studio? Oh, pastinya di studio. Karena kita juga mengenalkan anak-anak untuk bagaimana standar operasional prosedurnya.
Jadi alat ini digunakan ya sesuai standarnya di dalam studio dengan sistem peredaman suara, kemudian intensitas suhu berkaitan dengan alat yang akan digunakan begitu. Jadi lebih maksimal, anak-anak juga secara pendekatan terhadap alat itu juga lebih maksimal ya di studio dibanding di kelas gitu. Itu nanti ketika praktek satu kelas langsung masuk ke dalam studio atau per kelompok? Ini berkaitan dengan ruangan ya Pak Rizky. Jadi kita buat sistemnya per kelompok. Jadi sebenarnya tidak hanya sekedar alasan ruangan, tetapi lebih pada efektivitas prakteknya. Karena kalau menggunakan kelompok kecil itu dirasa lebih intens. Jadi anak-anak juga lebih fokus begitu dibanding kelompok besar. Jadi saya akan coba untuk membuat kelompok kecil, nanti bergantian yang praktek. Jadi ya bergantian itu tadi. Oke. Kemudian dari penjelasan tadi runtutan peristiwa yang ingin dilakukan nanti oleh Pak Randy ya. Kira-kira kapan eksekusi kegiatannya akan dilakukan? Kalau jadwal sudah tertata Pak Rizky, karena ini kan juga keberlanjutan dari pembelajaran yang sebelumnya. Insya Allah kalau untuk pengoperasian multicam ini akan dilaksanakan di setiap hari Kamis sesuai jadwal saya Pak Rizky. Oke. Untuk kelasnya? Kelas jam mungkin jam keberapa kelasnya? Oh, untuk kelasnya? Iya. Kelasnya kelas 11 PSPT. Untuk jamnya mulai dari jam 8, jam ketiga. Oh, jam ketiga ya. Oke. Baik, Pak Randy. Dari percakapan kita yang sudah kita lakukan tadi dari awal sampai akhir. Ya. Menurut Pak Randy, kira-kira apa yang bisa Pak Randy dapat dari kegiatan percakapan praobservasi yang kita lakukan kali ini? Ya, tentunya lebih menyiapkan keperluan apa yang nanti akan dilakukan ketika proses belajar mengajar ini berlangsung. Jadi kita sudah bisa siap karena sudah di prepare nanti materinya tentang apa, kemudian mekanisme pembelajarannya akan dibuat model seperti apa, kemudian ya sampai tahap akhir evaluasi penilaian begitu Pak Rizky. Baik Pak Randy, terima kasih atas waktunya. Perlu saya ingatkan, berarti Pak Randy akan melakukan kegiatan pembelajaran nanti hari Kamis ya, di jam ketiga di kelas 11 PSPT. Insya Allah nanti sesuai kesepakatan saya akan hadir sebagai supervisor di sana untuk melihat, mengobservasi kegiatan pembelajaran yang Pak Randy lakukan. Oke, siap. Setelah itu kita akan melakukan kegiatan percakapan pasca observasi sebagai tindak lanjut atas hasil kegiatan observasi yang telah dilakukan. Oke, siap. Mungkin itu saja untuk kegiatan percakapan hari ini. Saya ucapkan terima kasih Pak Randy atas waktunya. Semoga kegiatan yang kita lakukan hari ini mendapat manfaat yang banyak untuk kita semuanya dan dicatat sebagai amal ibadah. Amin. Sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa saya minta waktunya sebentar? Jadi hari ini biasanya kalian ditugasi membuat video ya. Nah hari ini saya ditugasi membuat video oleh Pak Rizky. Sensi ada? Ini perwakilan saja yang kita sebutin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Kemarin semasa liburan ada yang liburan? Oh ada yang nggak kemana-mana? Oke. Apa masih kurang liburannya?
semangat ya untuk belajar kembali? Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, saya absen terlebih dahulu. Silakan acungkan tangan ya. Abdul Warisal, Ya. Adelia, ya, Adinda Eka, Ahmad Jamil, Sauki, Vela, Firsa, Fenty, Ihriza, Syafa, Syawalia, Zahratul, Wadah, Yasmin, hadir. Ini sekaligus saya mengingatkan kembali pertemuan terakhir sebelum kalian liburan kemarin itu kita mempelajari materi single camp. Nah, hari ini kita beralih ke materi multi camp. Saya ingin mengingatkan kembali di materi single camp kemarin. Single camp itu adalah produksi video secara tunggal. Jadi pengaturan sistemnya secara single, secara sendiri. Jadi disetting sendiri kameranya. Nah, di hari ini kita masuk pada materi multicam yang multicam ini sistem produksinya langsung tersinkron pada satu sistem. Ya, jadi perangkat kameranya bisa banyak, ya, bisa pakai 1, 2, 3 kamera. Kemudian untuk settingnya bisa langsung disetting secara langsung. Jadi tidak perlu harus disetting sendiri-sendiri, tapi bisa langsung disetting sendiri secara keseluruhan, secara bersamaan gitu. Nah, biasanya multicam ini digunakan pada produksi-produksi studio. Seperti kalau kalian sering kali nonton televisi, itu banyak produksi-produksi yang mereka menggunakan beberapa kamera, bisa sampai 8 bahkan bisa sampai 10. Apalagi kalau acara-acara sepak bola, kemudian olahraga itu biasanya menggunakan begitu banyak kamera, dan itu harus tersinkron pada satu sistem agar mengaturnya mudah. Begitu. Jadi itu untuk mempermudah settingan sehingga pengaturan itu bisa sama dari settingan kamera 1, 2, 3 itu bisa disetting sama warnanya, sama pengaturan teknis exposure-nya, cahayanya, begitu ya. Nah, hari ini kalian selain mempelajari tentang multicam, kalian juga akan mempraktekkan langsung. Cuman formatnya modelnya kecil, buat semacam podcast atau talk show kecil-kecilan. Yang penting kalian sudah paham bagaimana alur mekanisme mulai dari kamera itu direkam, kemudian masuk kepada switcher, dari switcher nanti masuk ke monitor komputer dan tayang langsung secara live. Begitu, sekaligus belajar streaming, gitu ya. Oke. Saya mau bertanya, di sini yang sudah tahu sebelumnya terkait multicam ada kan? Ada yang pernah mencoba? Belum ya, berarti ini yang pertama kali ya? Oke, nanti kita lebih mudahnya kita coba untuk membuat kelompok-kelompok kecil yang di dalam kelompoknya itu kita bagi per job desk masing-masing. Jadi nanti di dalam kelompok tersebut ada yang bagian hostnya, kemudian nanti ada bagian kamera, bagian switcher, bagian monitornya, gitu ya.
Oke ya? Oke, gitu dulu wes. Enggak. Jadi mindsetnya perlu dirubah. Jadi ketika misal Bapak Ibu guru meninggalkan ruangan itu memberi kesempatan kepada kalian supaya bisa lebih mengeksplor alat-alat yang mungkin ketika ada Bapak Ibu gurunya merasa malu. Nah, sudah dijelaskan mulai dari perangkatnya, jenisnya apa, fungsinya apa ya. Sudah kan? Sudah ya tadi ya? Yang masih ingat apa aja tadi? Apa? Sebutkan saja yang sudah dijelaskan tadi. Multicam. Ya, istilah-istilah apa aja yang baru yang menurut kalian baru dapat? Sebutkan. Multicam, receiver, switcher, laptop. Sementara apa lagi? Apa yang berdiri? Yang berdiri yang cagaknya nih apa namanya? Tripod. Nah itu ya. Dari masing-masing ini mana yang baru kalian tahu? Multicam. Kamera masa baru tahu sekarang? Transmitter receiver ya. Apa transmitter dan receiver? Menyambungkan kamera ke laptop. Menyambungkan dengan cara Mentransferkan mentransfer via apa nih? Via apa? video kamera. Via wireless. Ya. Kan sudah nggak ada kabel yang terhubung antara laptop dan kamera kan ya, sudah terpisah. Jadi perangkat receiver transmitter yang ada di perangkat yang namanya HoloLens, ya HoloLens itu mereknya, itu berfungsi agar supaya ketika teknis pengerjaannya bisa lebih fleksibel berkaitan dengan jaraknya. Jadi kalau kalian ada produksi di luar, kemudian repot sih ngulur kabel gitu ya, itu nambah kerjaan. Cuman plusnya apa? Video stabil karena langsung ada perangkat yang langsung masuk ke komputer. Itu minusnya, tapi hanya sedikit. Gitu. Nah makanya sekarang kalian diajarin itu biar supaya nanti, apalagi nanti kalian di tempat PKL, rata-rata industri sudah sifatnya wireless, sudah tidak pakai molor kabel. Jadi kalian sudah terbiasa dengan alat-alat yang sesuai standarnya. Ya. Jadi benar-benar dimanfaatkan. Karena apa? Karena kakak kelas kalian belum merasakan ini langsung kalian. Gitu ya. Dari sini tadi disebut multicam. Maksudnya multicam itu apa? Berapa kamera? Jadi perbedaan antara single dan multicam. Kalau single itu masing-masing kamera disetting sendiri dan kamera yang lain disetting sendiri. Tapi kalau multicam itu tersinkron ke satu sistem. Dari sistem itu yang akan mengatur beberapa kamera. Ini contohnya satu, ini masih satu. Nanti akan ditambah beberapa kamera. Misal ada 2 atau 3 kamera dari masing-masing. Nah, sekarang coba kamu posisi ini kamu. Jadi pegang. Aman ya? Enter ya? Ya wes. Kemudian ini apa nih tadi? Apa ini?
ini? Transmitter dinyalain biar bisa terhubung ke switcher. Switcher ini apa namanya nih? Receivernya dinyalain. Coba lihat jelas. Coba Pak lihat. Coba sudah. Ya sudah. Tahu. Ya sudah. Coba. Tadi sudah sampai pengaturan ini apa belum? Channel, menyamakan channel? Belum ya? Kalau coba dilihat di situ informasi channelnya berapa? Oh sudah, ini sudah. Channel berapa itu? Channel 1 ya? Nah, berarti channel 1 itu terhubung dengan channel 1 yang di sini. Sehingga dia input di sini. Mana lagi namanya? Oh ini di sini biar kelihatan. Di bawah. Iya, pindah ke sini. Nah, filter itu harus sesuai channelnya. Pengaturannya sebenarnya sama dengan mengatur clip on. Kalau kalian pernah nggak kalian pakai bukan model yang seperti ini, tapi clip on yang dia sistemnya sama pakai channel-channel itu? Belum ya? Belum pernah coba ya? Jadi mesti sama agar terhubung. Gitu. Nah ini sudah masuk kamera master, terus kamera insert. Nah setelah itu, setelah masuk ke switcher, sekarang fokus ke monitornya, ke aplikasinya. Coba dibuka. Di spasi sorry. Tadi pakai aplikasi apa? Fix. Ini dulu. Ini kamu add input. Nah, betul. Cari namanya sesuai apa? Avimetric. Nah, sip. Oke. Anak-anak yang tadi kita sudah melaksanakan praktek langsung, walaupun sistemnya sederhana, kecil-kecilan. Bagi yang sudah melaksanakan praktek tadi, gimana ininya? Ada yang mau kesan-kesannya atau pertanyaan yang ingin disampaikan? Gak apa-apa, ditanyakan aja. Mungkin ada yang masih belum paham atau Pak ini kalau seperti ini gimana? Gak apa-apa, ditanyakan aja. Yang sudah ada? Responnya saja nggak apa-apa. Misal, oh setelah saya praktek saya lebih paham di bagian ini Pak. Oh ternyata ini fungsinya seperti ini. Adakah yang seperti itu? Atau ada bagian-bagian yang akhirnya, oh ya ini saya sebelumnya hanya melihat ternyata fungsinya ini. Ada? Ada? Oke. Sekarang gini, saya tanya. Holiland, kalian baru tahu hari ini pas praktek ini atau sebelum-sebelumnya pas sudah pernah tahu? Kemarin ya, waktu praktek ya. Nah, fungsi Holiland apa ternyata?
mengkoneksi atau mentransfer apa? Video dari kamera ke switcher. Oke. Gitu ya, berarti fungsi OLED untuk transfer secara wireless tanpa kabel. Oke, nah proses ini yang mungkin yang sudah diterapkan di industri-industri secara profesional ya. Jadi semakin berkembangnya zaman, hal-hal yang dirasa sangat mempersulit itu sudah mulai diperbaiki, sehingga zaman dulu kita untuk produksi selalu erat kaitannya dengan perkabelan. Nah, sekarang sudah semakin ringkas, semakin canggih. Kabel yang dulu harus diolor sampai 30 meter, sekarang hanya cukup beberapa senti atau meter saja udah cukup. Gitu. Nah, itu Holy Land. Ada alat lain yang baru kalian tahu hari ini? Apa? Switcher, kamera Sony. Oke. Fungsinya apa memang switcher itu? Selama kalian praktek tadi atau kemarin? Dia mempermudah pengeditan. Mempermudah pengeditan. Apalagi yang kalian rasakan ketika mengoperasikan switcher ini? Mencetakkan video. Apa? Mengotak-atik gambar, ganti gambar. Oke. Ya, jadi memang alat switcher itu dia menampung gambar ya, menampung gambar yang terhubung dari kamera muncul dalam satu layar agar kita memudahkan memilah, menentukan gambar mana yang paling bagus untuk ditampilkan secara on air atau langsung di layar, gitu ya. Nah, itu. Oke, mungkin itu ada yang lain alat-alat yang akhirnya kalian baru tahu hari ini dan kemarin. Sementara itu ya. Oke, nah kita mungkin nanti di pertemuan selanjutnya akan lebih dalam mempelajari secara teknis gimana sih switcher itu, terus gimana sih penerapan menggunakan aplikasi multicam. Kalian pakai aplikasi apa waktu praktek? Phoenix, ya Phoenix betul ya. Nah, di aplikasi Phoenix itu banyak sekali tools yang kalau kalian pelajari secara detail, aplikasi ini sudah sesuai standar operasional yang biasa diterapkan di industri-industri. Ya, jadi kalau kalian ingin mempelajari betul-betul dunia broadcast, coba kalian dalami tools di dalamnya itu ada apa aja. Nah, itu lumayan untuk memberi informasi-informasi untuk menambah kemampuan kalian ya. Oke, itu saja pertemuan hari ini. Terima kasih kalian sudah suportif terhadap kegiatan pembelajaran hari ini. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang kalian dapatkan, yang kalian terima itu berguna, bermanfaat kelak dan mengantar kalian kepada kesuksesan. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Rizky Gazuardi, calon guru penggerak angkatan 9. Kali ini sudah hadir bersama saya yaitu Bapak Ian Pradandika selaku guru yang berobservasi dan Ibu Nani selaku pengajar praktek. Assalamualaikum Bu Nani, sehat? Alhamdulillah sehat.
Pak Randy gimana, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Oke, saya mulai nih. Ini Pak Randy, sesuai kesepakatan kita hari ini kita ada kegiatan wawancara pasangan observasi. Oke, kemarin Pak Randy kan sudah melaksanakan pembelajaran di kelas. Nah, kira-kira hari ini apa yang ingin kita bahas, Pak Randy? Baik, Pak Rizky, terima kasih sebelumnya. Mungkin hari ini waktu yang tepat untuk dilakukan observasi setelah Pak Rizky melihat langsung ketika saya mengajar proses selama mengajar. Mungkin di obrolan atau diskusi hari ini mungkin bisa ada masukan dari saya sebagai pengajar apabila ada kekurangan terutama untuk siswa. Oke, jadi tujuan kita ngobrol diskusi kali ini yaitu memberikan refleksi ya, kepada Pak Randy dari kemarin. Pak Randy yang sudah melakukan kegiatan mengajar di kelas saya observasi, hari ini kita membahas terkait refleksi dari kegiatan Pak Randy sebelumnya. Gitu ya. Oke. Kemudian Pak Randy, kemarin kan Pak Randy sudah melaksanakan pembelajaran. Gimana perasaannya setelah melaksanakan? Alhamdulillah, pertama yang saya rasakan tentu senang karena apa yang saya persiapkan ketika sebelum melaksanakan pembelajaran itu tercapai. Jadi yang saya rasakan pertama tentu senang, kemudian harapan saya juga apa yang saya berikan kepada anak-anak ini masuk sesuai tujuan. Oh, sesuai tujuan. Jadi perasaannya Pak Randy senang dan materi kemarin yang diajarkan berarti menurut Pak Randy itu sudah sesuai dengan yang direncanakan ya? Mudah-mudahan. Mudah-mudahan sudah sesuai seperti itu. Di sini ada kata mudah-mudahan. Jadi ada sesuatu yang masih kurang yakin dalam diri Pak Randy kemarin terkait hasil mengajar. Apa yang buat Pak Randy kayaknya? Mungkin ini juga tidak mungkin ini terjadi juga tidak hanya kemarin mungkin juga terjadi ketika di pembelajaran sebelumnya ketika pada sesi refleksi akhir. Jadi biasanya kalau saya mengajar itu di akhir ketika anak-anak sudah melakukan pembelajaran itu saya tanyakan apa yang kalian kerjakan, kemudian tentu apa yang masih ingin didapat. Nah, seringkali anak-anak ini mungkin kurang lancar, biasa dengan mengungkapkan pendapat. Nah, teknik-teknik ini yang mungkin saya juga pribadi sebelum ngomong saya. Oke, jadi yang membuat Pak Randy masih belum yakin pembelajaran kemarin berhasil 100% yaitu karena menurut Pak Randy anak-anak itu masih kurang aktif ketika sesi refleksi ya, di akhir pembelajaran seperti itu. Berarti dapat saya garis bawahi, apakah itu kendala yang Pak Randy temui kemarin? Iya, persis seperti itu. Apakah ada kendala yang lain atau hanya itu saja? Sebenarnya besar itu ya, karena selama proses pembelajaran karena basicnya praktek ya waktu karena antusias anak-anak ketika praktek lebih senang ya. Nah, cuman ketika sesi akhir ketika saya coba bertanya satu-satu begitu anak sudah mulai kesulitan. Jadi intinya anak-anak masih kesulitan dalam mengungkapkan pendapat ketika saat refleksi dia. Oke. Kemudian dari kegiatan tadi yang Pak Randy temukan kendalanya yaitu anak-anak yang susah atau kurang aktif dalam mengungkapkan pendapat saat sesi refleksi. Kira-kira apakah ini mempengaruhi kompetensi yang dari di awal dulu? Pasca observasi kan pernah saya tanyakan kompetensi apa yang ingin dikembangkan. Apakah itu mempengaruhi kompetensi yang ingin dikembangkan? Tidak terpengaruh secara signifikan karena memang tujuan awal kita bicara materi yang diharapkan anak-anak ini kan memahami proses pendidikan. Nah, memang di awal saya menitik
apa, fungsinya apa, kemudian alat ini dihubungkan kepada alat apa. Hanya sebatas itu di pertemuan awal. Nah, ketika proses praktek, anak-anak aktif bertanya, begitu, karena memang mungkin ini hal yang baru bagi anak-anak. Jadi saya menilai dari situ proses ini berjalan cukup baik. Anak-anak sudah mulai memahami, karena itu di awal masih. Oke, berarti dapat saya simpulkan lagi kompetensi yang ingin dikembangkan pada pembelajaran sebelumnya yang sudah dilaksanakan saat saya observasi itu berarti sudah tercapai sesuai rencana. Namun ada kendalanya, yaitu kendalanya tadi itu ditemukan bahwa anak-anak kurang aktif saat sesi refleksi. Oke, seperti itu. Nah, Pak Reni sudah bisa memahami, sudah bisa merumuskan kendala yang ditemui dan juga sudah bisa merumuskan bahwa pembelajaran yang saya lakukan sudah berhasil untuk kompetensi awal yang saya harapkan. Kira-kira tindak lanjut ke depan yang ingin Pak Reni lakukan apa? Ini tindak lanjut mungkin kaitannya dengan pertemuan selanjutnya. Iya, pertemuan selanjutnya. Jadi ya sesuai dengan apa rencana awal ya, karena di pertemuan awal ini untuk awal itu anak-anak ini hanya memahami saja, kemudian di minggu berikutnya planning saya anak-anak ini sudah mampu menerapkan secara mandiri. Mungkin dari situ anak-anak mungkin bisa lebih explore, bisa lebih apa ya, senang berdiskusi dengan teman sejawatnya, sehingga dari situ hal-hal yang mungkin sebelumnya beban bagi anak-anak kaitannya dengan menjelaskan apa materi yang sudah kita dapat, mungkin sudah bisa sedikit bisa menceritakan. Oke, berarti intinya perubahannya nanti di pertemuan selanjutnya Pak Reni ingin anak-anak lebih aktif lagi. Iya. Nah, caranya kira-kira seperti apa Pak Reni? Karena proyek selanjutnya adalah anak-anak mempraktekkan secara mandiri, membuat sebuah produk sendiri, sehingga dari hasil produk tersebut nanti akan ada sesi di kelas yang anak-anak perlu mempresentasikan hasil produk tersebut. Nah, mungkin dari hasil produk yang nanti anak-anak presentasikan, mungkin dari situ mungkin bisa merefleksikan bagaimana proses ini berjalan. Ketika produk itu sudah dipresentasikan, nanti di dalamnya ada diskusi bagaimana apa masalahnya selama produksi, kemudian bagaimana mengatasinya. Dari situ mungkin bagi saya itu mampu untuk meningkatkan anak-anak lebih berani, lebih kreatif menggunakan pendapat. Oke, berarti intinya Pak Reni nanti di pertemuan selanjutnya akan merubah cara pembelajaran atau metodenya ya. Kalau kemarin kan metode praktek. Nah, kalau metode selanjutnya nanti katanya Pak Reni barusan saya simpulkan ada presentasinya. Berarti metode yang dipakai nanti apa? Diskusi kelompok atau sejenisnya? Tentu saja diskusi, karena begini, kalau kita bicara materi yang sebelumnya anak-anak karena awalnya belum mengenal, akhirnya mengenal, kemudian yang materi berikutnya adalah memproduksi sendiri. Jadi anak-anak pasti di awal harus mendiskusikan tayangan apa yang akan mereka buat di masing-masing kelompok. Itu sudah ada di diskusi. Kemudian hasil diskusi itu nanti di endingnya pasti akan dijelaskan kenapa kok memilih tayangan seperti ini, format seperti ini. Jadi memang lebih kalau di pertemuan selanjutnya mungkin akan lebih ditekankan pada sesi diskusi, produksi, presentasi. Oke. Berarti dapat saya garis bawahi perubahan yang ingin Pak Reni lakukan dari yang pertama anak-anak mengenal peralatan dengan praktik secara langsung. Pertemuan selanjutnya nanti agar anak-anak lebih aktif lagi, Pak Reni akan menerapkan yaitu sesi diskusi kelompok yang di akhirnya nanti anak-anak akan mempresentasikan hasil proyek yang kita buat. Seperti itu ya. Oke Pak Reni.
Kira-kira dari diskusi kita yang telah kita lakukan tadi dan dari refleksi yang sudah Pak Radi temukan, tadi kan Pak Radi menyebutkan kendala-kendala yang ditemui. Iya. Nah, kira-kira apakah masih ada hal yang mengganjal selama pembelajaran yang mungkin Pak Radi merasanya kayaknya ini masih ada, tapi kok saya tidak yakin? Nah, itu selalu Pak ya, menjadi kegelisahan. Saya rasa di masing-masing guru juga selalu setiap pertemuan selalu apa yang anak ini kok masih ada yang ini. Jadi sama seperti ketika proses mungkin ini ya proses pembelajaran dirinya ketika sudah saya coba seperti itu, pasti mungkin nanti ketika saya bentuk kelompok-kelompok yang menurut saya itu cukup menurut saya cukup adil lah di masing-masing kelompok. Tapi kan perjalanan pasti ada saja satu dua anak yang anak ini tetapnya aktif ya, walaupun saya coba membaginya berdasarkan kemampuan anak-anak. Itu sih yang masih selalu menjadi pikiran. Oke. Berarti kendala lain ternyata yang ditemui yaitu adanya ketika diskusi kelompok anak-anak yang satu atau dua orang anak yang kurang aktif. Iya, pasti ada di salah satu kelompok ya. Tidak hanya full semua kelompok pasti akan Aktif semua. Oke, dari kendala itu kira-kira kalau kendala yang tadi kan direfleksi Pak Randi sudah menemukan solusinya secara sendiri yaitu mengubah metode pembelajaran. Kalau untuk kendala yang barusan ini, kira-kira solusinya apa yang ingin Pak Randi lakukan di pertemuan selanjutnya? Tentu saya tidak hanya cukup tidak hanya sekali saja mengkelompokkan anak-anak tersebut, ya harus kita coba berganti begitu. Contoh misal di kelompok yang pertama saya membaginya secara kemampuan anak-anak. Mungkin pembuatan kelompok berikutnya berdasarkan minatnya. Mungkin saja pertemuan berikutnya lagi sesuai dengan kemampuan anak-anak. Jadi mungkin ada anak yang mereka secara kognitifnya baik sekali, ada yang secara motoriknya dia lebih aktif melakukan sesuatu. Nah ini mungkin coba saya kumpulkan bagaimana itu saya coba untuk mana yang sekiranya anak ini Yang cocok gitu ya. cocok dan mampu. Oke, berarti dapat saya simpulkan untuk permasalahan yang barusan yang kedua, yaitu solusinya Pak Radi akan mengelompokkan anak-anak berdasarkan minat belajar ataupun mungkin gaya belajarnya ya. Iya. Seperti itu ya. Atau Pak Randi mungkin pernah melakukan hal yang selain mengelompokkan secara minat belajar atau gaya belajar, mungkin sebelum pembelajaran pernah nggak Pak Randi itu mengelompokkan anak-anak dulu sebelum pembelajaran, dikelompokkan bahwa anak ini misalnya sukanya belajar dengan cara ini atau bisa disebut kesiapan belajarnya, pernah nggak Pak Randi melakukan hal seperti itu, mendata kesiapan belajar anak-anak? Itu selalu ada di pertemuan awal semester ya. Jadi selain pertemuan awal kan pasti kontrak kerja ya, kontrak kelas gitu ya, pembelajaran. Nah, setelah itu observasi awal ya biasanya sharing-sharing minatnya anak-anak, kemampuan anak-anak, lebih suka di mana. Nah dari situ kan kita bisa mengklasifikasi. Ya biasanya berdasarkan klasifikasi awal, walaupun pada penerapannya kadang ada aja namanya di kelas ya, mungkin ada anak yang nggak suka sama karakter temennya yang seperti ini. Nah itu dinamika seperti itu yang saya coba sampai saat ini terus belajar Cari solusinya. Iya. Oke, terima kasih Pak Randi atas jawabannya dari solusi-solusi yang sudah Pak Randi tadi temukan dan penerapannya. Kira-kira kapan itu akan Pak Randi terapkan solusi-solusinya tadi? Untuk kapan, saya rasa saya selalu membuat plan itu setiap seminggu ya.
karena pembelajaran saya itu sekitar 7 jam, dalam sehari itu bisa 3 kali pertemuan. Jadi saya buat dalam seminggu itu 1 materi, kemudian minggu berikutnya 1 materi, begitu selanjutnya. Jadi insya Allah saya akan selalu lakukan setiap seminggu. Berarti kalau kemarin pembelajaran minggu ini, berarti solusi tadi akan diterapkan di minggu selanjutnya. Oke, seperti itu. Sebagai bentuk komitmen Pak Randy dalam melakukan tindak lanjut tadi ya, dari hasil refleksi yang sudah dilakukan oleh kita bersama-sama tadi, sebagaimana Pak Randy akhirnya bisa menemukan solusinya. Komitmen Pak Randy dalam menuntaskan atau menyelesaikan permasalahan yang ditemui tadi dengan solusi tadi apa dalam pembelajaran? Mungkin ingin melibatkan orang lain kan? Atau mungkin ada hal lain, pengawasan, supervisi? Baik, mungkin kalau dari saya selalu senang sekali bekerja itu kolaborasi. Jadi saya kadang dalam pembelajaran itu tidak hanya fokus pada pembelajaran saya, mungkin saya perlu inovasi lain, saya libatkan mapel lain untuk gabung di pembelajaran ini, di proyek ini gitu. Jadi dari situ itu juga membantu komitmen saya, akhirnya saya tetap harus tercapai nih materi yang harusnya diterima anak-anak. Oke, berarti sebagai bentuk komitmen Pak Randy akan mengajak mungkin guru dari mapel lain untuk berkolaborasi. Tentunya yang relevan. Oh, yang relevan dengan mapel tersebut ya. Juga mungkin sebagai bentuk pengawas juga ya. Iya, saling mengawasi pada akhirnya. Oke, seperti itu. Baik, Pak Randy, gimana rasanya setelah kita ngobrol hari ini, perasaan Pak Randy? Saya coaching ini, gimana perasaan? Tentunya ini yang dibutuhkan dari para pengajar ya, karena nggak bisa kita single factor ya, mungkin kita yang butuh diskusi, pasti akan dari diskusi pasti akan ada masukan, ada pencerahan. Oh, ini seperti itu. Saya rasa seperti itu yang biasa kita lakukan. Apakah sudah rasanya gimana? Rasanya setelah kita coaching ini, perasaan Pak Randy? Iya, tentunya lega, tenang, terus kita tahu solusi apa nanti yang akan kita coba lakukan. Tentunya melegakan. Ya. Alhamdulillah kalau bisa melegakan, dan juga coaching kita hari ini bisa bermanfaat untuk Pak Randy khususnya. Amin. Terutama khusus anak-anak ya. Iya, karena semuanya kembali lagi ke anak-anak. Oke, terima kasih Pak Randy atas waktunya. Semoga diskusi kita, coaching kita hari ini dapat membawa manfaat untuk Pak Randy dan khususnya untuk anak-anak. Amin. Semoga nanti rencana tidak lanjut ke depannya bisa sukses ya, sesuai komitmen tadi Pak Randy. Semoga dapat menjalankannya dengan baik. Mudah-mudahan. Oke, terima kasih Pak Randy atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.